الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا صاحب هذه المنظومة بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات احتذاء. الشرح أعمام النبي صلى الله عليه وسلم 12 وهم حمزة عباس أبو طالب أبو لهب الحارث الزبير جهل عبد الكعبة أثام ضرار الغيداق المقوم أو المقوم. وعمته صلى الله عليه وسلم 6 وهن صفية أروى عاتكة أم حكيم Barrah Umaymah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita menyambung kajian daripada pembacaan Aqidatul Awam, dan insyaallah malam ini kita khatam nazuman ini tanpa disadari. Alhamdulillah, kurang lebih hampir 4 tahun, hampir 4 tahun, cuma sebulan sekali kan, karena di minggu di pekan keempatnya kita baca biasanya syarah atau hadis Bukhari. Pekan kedua di malam minggunya kita membaca Aqidatul Awam. Jumlah bait syairnya ada 34 kurang lebih, tidak sampai 40 bait syair. Alhamdulillah kita khatam malam ini insyaallah. Beliau pengarang kitab ini atau pengarang nazoman ini, qasidah ini, Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki, menutup bagian atau menjadikan bagian terakhir dari nazoman beliau, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita simpulkan, Pak, ini kitab apa yang dibahas? Yang pertama yang beliau bahas yaitu sifat 20 yang wajib bagi Allah. Kemudian sifat mustahil 20 yang wajib bagi Allah. Sifat jaiz. Habis itu yang beliau bahas juga sifat untuk para utusan Allah. Sifat wajib, sifat mustahil untuk para utusan Allah. Kemudian beliau menyebutkan 25 utusan Allah yang harus kita tahu namanya. Kemudian beliau juga menyebutkan 10 malaikat yang harus kita tahu namanya dan apa atau siapa itu malaikat. Beliau sebutkan juga. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang kitab suci yang Allah turunkan, yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 4: Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Tapi bukan hanya itu kitab suci yang Allah pernah turunkan ke muka bumi ini. Itu beliau bahas juga. Nah, kemudian terakhir beliau baru sempurnakan
nazoman ini dengan pembahasan terkait dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maaf, sebelum itu beliau juga menyebutkan tentang hari akhir. Ada padang mahsyar, ada hisab, ada alam barzah, ada telaga. Nabi besar Muhammad SAW, ada mizan, timbangan amal, ada sirat, ada jembatan, ada neraka jahanam, ada surga Allah. Itu juga beliau sebutkan di dalam kitab ini. Baru terakhir beliau sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini beliau menyebutkan paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman Nabi itu ada 11 paman, ada 12. Maaf. Paman Nabi ada 12. Jadi Abdul Muttalib kakek Nabi itu memiliki 13 putra. 13 putra. Sama ayah Nabi jadi 13. Abdullah. Abdullah ayah Nabi itu anak paling terakhir atau putra paling kecil, bungsu. Putra bungsu Abdul Muttalib. Abdullah ayah kandung Nabi. 12 paman Nabi ini, dua yang tidak ada khilaf masuk Islam. Dua dari paman Nabi kan 12. Nah, duanya tidak ada khilaf masuk Islam. Yang pertama Sayyiduna Hamzah. Sayyiduna Hamzah itu tidak ada khilaf, bahkan beliau adalah Sayyidus Syuhada, pemimpin para orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib, Asadullah, singanya Allah, kata Nabi Muhammad. Beliau Islam di tahun kelima setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah, meninggal di tahun ketiga Hijriyah di dalam peperangan Uhud. Itu Sayyiduna Hamzah. Beliau meninggal di tahun ketiga Hijriyah. Berarti kurang lebih beliau itu hidup setelah masuk Islam 11 tahun. 8 tahun di Mekah, 3 tahun di Madinah. Beliau meninggal, gugur di medan pertempuran tersebut dan dikuburkan di pemakaman Uhud. Sampai sekarang masih ada diziarahi dan banyak penduduk kota Madinah mengatakan ketika kita punya hajat, tawassul dengan paman Nabi Muhammad SAW, maka hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mujarrab. Hal yang sudah mujarrab istilahnya. Udah turun menurun dari penduduk kota Madinah. Mereka itu punya adat ziarah kuburan Sayyidina Hamzah setiap malam Kamis. Allah alam, kami kurang tahu apa penyebabnya kok malam Kamis. Pokoknya udah jadi adat istiadat mereka penduduk ahli Madinah. Tentunya yang percaya dengan tawasul, bukan yang mengingkari tawasul. Itu setiap malam Kamis ziarah pemakaman kuburan paman Nabi Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib di Uhud. Kalau dari Masjid Nabawi mungkin jaraknya paling naik mobil itu 10 sampai 15 menit. Tidak jauh dari Masjid Nabawi atau dari hotel-hotel yang ada di Masjid Nabawi. Itu Sayyidina Hamzah. Yang kedua Abbas. Paman Nabi yang bernama Abbas tidak ada khilaf masuk Islam. Walaupun sebagian ulama mengatakan beliau itu masuk Islamnya ketika Nabi mau merebut kota Mekah di tahun 8 Hijriyah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak, beliau itu masuk Islamnya dari awal sudah. Cuman sama Nabi diperintahkan untuk tidak menampakkan keislamannya. Itu Abbas. Jadi sama Nabi Abbas masuk Islam, tapi sama Nabi dilarang untuk menampakkan keislamannya. Biar apa? Biar jadi mata-mata Nabi di kota Mekah. Nabi hijrah, Abbas tidak hijrah. Bahkan saking hebatnya strategi Nabi Muhammad, taktik Nabi Muhammad, Abbas di peperangan Badar ikut keluar. Abbas ini di peperangan Badar ikut pasukan musyrikin. Tapi dia tidak bunuh sama sekali, cuma melok. Pas adu senjata beliau jatuhkan pedangnya, lebih milih untuk ditawan. Dan ditawan diperlakukan sama Nabi seperti tawanan. Jadi Nabi itu ahli strategi. Kalau misalkan ketika ditawan masuk ke Madinah sama Nabi diagungkan atau dibebaskan tanpa ada tebusan, orang-orang Mekah yang ditawan kan 70 orang,
dari penduduk Mekah yang tertawan di peperangan Badar, itu akan curiga, kenapa Abbas ini dilepas ke? Oh jangan-jangan itu. Di Madinah ada munafik, mata-matanya orang kafir. Jadi Abbas sama Nabi diperlakukan seperti tawanan. Beliau ditawan sama Nabi di tempat tawanan sama dan tidak dibebaskan kecuali ada tebusan dari kota Mekah. Ditebus sama istrinya Abbas. Baru dilepaskan sama Nabi, paman Nabi. Ternyata di tahun 8 ketika sudah Mekah sudah jatuh, militernya sudah melemah, Abbas ingin hijrah, dan taunya Nabi ingin merebut kota Mekah. Jadi Abbas paman Nabi itu meninggal masuk Islamnya dari awal, cuman memang sengaja sama Nabi diperintahkan untuk tidak menampakkan keislamannya agar jadi intelijen Nabi, mata-mata Nabi di kota Mekah. Jadi tiap mereka adu apa, Abbas ngirim surat ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua orang ini tidak ada khilaf bahwasanya mereka paman Nabi yang masuk Islam. Adapun yang ada khilafnya itu Abu Talib. Abu Talib kalau dari amaliyah beliau, dari tingkah laku beliau itu sangat menunjukkan sekali beliau itu muslim, mukmin, iman pada Nabi Muhammad SAW. Cinta sama Nabi. Kita kalau mau bahas pembelaan Abu Talib paman Nabi itu luar biasa. Dari Nabi diserahkan kepadanya umur Nabi 8 tahun sampai Abu Talib meninggal. Abu Talib meninggal itu umur Nabi 50 tahun. Umur Nabi waktu itu 50 tahun. Berarti Nabi itu diasuh sama Abu Talib 42 tahun. Sampai Nabi menikah masih Abu Talib mengasuh atau merawat, memantau Nabi Muhammad. Sampai Nabi jadi utusan Allah, masih Abu Talib juga merawat dan membela Nabi Muhammad, menjaga Nabi Muhammad SAW. Sampai Abu Talib ini wafat 42 tahun. Abu Talib itu membela, mendukung, menjaga Nabi Muhammad SAW. Cuman kenapa ada sebagian ulama dari ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Abu Talib finnar, masuk api neraka? Satu cuman permasalahannya karena tidak ada riwayat yang jelas mengatakan Abu Talib pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cuman itu problemnya. Titik masalahnya di situ. Karena Abu Talib tidak ada riwayat yang pernah menyebutkan Abu Talib pernah melafadzkan, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Adapun Abu Talib percaya dengan apa yang dibawa sama Nabi, itu kata ulama, syair beliau tuh punya syair, pujian, qasidah untuk memuji siapa? Memuji Nabi Muhammad SAW. Pujiannya ini, itu kalau kita renungi, kita baca, kita pelajari, akan menunjukkan Abu Talib orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Pujian syair yang sangat panjang. Di situ beliau tawassul pada Nabi, muji Nabi, luar biasa. Sampai-sampai Nabi tidak bisa lupa dengan syair tersebut. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, kata Nabi, siapa yang bisa mengingatkan aku dengan syair Abu Talib? Akhirnya berdiri Sayyidina Ali, anaknya. Sayyidina Ali kan anaknya Abu Talib. Aku ya Rasulullah. Kata Nabi, coba bacakan wahai Ali. Dibacakan sama Sayyidina Ali. Ini sahih hadisnya. Syair ini hadisnya sahih. Kenapa? Karena sama Sayyidina Ali dibacakan di hadapan Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan oleh ulama hadis. Jadi kalau dari syairnya, beliau tawassul dengan Nabi, cinta sama Nabi, percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman yang jadi masalah, tidak ada riwayat yang menyebutkan atau riwayat yang masyhur yang jelas meriwayatkan menyebutkan beliau itu pernah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Itu betul masalah. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan beliau masuk api neraka. Tapi kebanyakan ulama juga mengatakan tidak, beliau selamat, tidak masuk dalam api neraka, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Talib ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan beliau muslim, ada yang mengatakan beliau tidak muslim. Khilaf di ahlu sunnah wal jamaah. Kalau khilafnya itu dengan kelompok sesat, nggak usah kita bahas.
Yang kita bahas ini perselisihan pendapat antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian itu paman Nabi ketiga. Jadi dua tidak ada khilaf Muslim, Abbas dan Hamzah. Satu ada khilaf Abu Talib. Ada paman Nabi yang tidak ada khilaf, kafir, masuk api neraka. Siapa? Abu Lahab. Di Al-Quran, tabbat yada abi lahabib tab, ya sangat jelas. Abu Lahab Allah klaim, bahkan jauh sebelum dia mati, udah Allah klaim masuk neraka yang sudah disiapkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisanya berarti 8. Sisanya 8 ini meninggal semuanya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi paman Nabi 12. 8 meninggal sebelum, jadi tidak menututi masa Islam 8. 4 nututi masa Islam. Dari 4 ini yang tidak ada khilaf Muslim Hamzah dan Abbas. Yang tidak ada khilaf kafir musyrik Abu Lahab. Yang ada khilaf Abu Talib. Ada yang mengatakan beliau kafir, ada yang mengatakan beliau muslim. Walaupun pendapat ulama Mekah, Madinah, Ahlul Hijaz itu lebih cenderung ke pendapat yang mengatakan Abu Talib muslim dan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini paman-paman Nabi. Adapun bibi Nabi ada 6. Bibi Nabi ada 6. Dari 6 ini 3 tidak ada khilaf, tidak nututi masuk ke dalam tidak nututi masa Islam. 3. Yaitu yang bernama ada namanya Ummu Hakim, ada namanya Barrah, ada namanya Umaymah. 3 ini tidak ada khilaf, ulama mengatakan tidak nututi masa Islam. Sisa tiganya itu satu yang pertama atau yang bernama Sofiyah, tidak ada khilaf beliau ini masuk ke dalam agama Islam. Sofiyah, bahkan pemakamannya ada di Baqi, bibi Nabi Siti Sofiyah, namanya Sofiyah, pemakamannya ada di Baqi di Madinah, ikut hijrah sampai meninggal di Madinah. Kemudian yang kedua dan yang ketiga Arwah dan Atikah itu khilaf. Apakah mereka masuk Islam atau tidak, khilaf. Jadi dari 6 bibi Nabi, 3 tidak nututi masa Islam. 3-nya lagi dari tiga yang nututi masa Islam itu yang pertama Sofiyah, tidak ada khilaf, beliau muslimah sampai hijrah ke Madinah. 2-nya khilaf, Arwah dan Atikah. Ada yang mengatakan tidak masuk Islam, ada yang mengatakan masuk Islam, dan pemakamannya juga ada di Baqi samping pelataran Masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini paman dan bibi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paman beliau 12, bibi beliau ada 6. Jadi kalau digabung berarti semua putra Abdul Muthalib, putra putrinya 19. 13 putra, 6 putri. Tentunya bukan dari satu istri ya, bukan dari satu istri. Kemudian beliau melanjutkan pengarang nadhaman ini dengan syair pembahasan tentang Isra Mi'raj. Wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkatin nailan li Qudsin yudra wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa inhisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa ballagha al-ummata bil Isra'i wa fardi khamsatin bilam tira'i qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa ahlahu. Beliau tutup kajiannya kitab ini dengan pembahasan Isra Mi'raj. Kita baru bulan kemarin melewati atau memperingati peristiwa yang sangat agung, yang sangat besar, sangat sakral, yaitu perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra itu perjalanan di waktu malam. Perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis itu Isra. Mi'raj dari Baitul Maqdis naik ke atas sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya Mi'raj. Isra
jelas di dalam Al-Qur'an dalilnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Sedangkan Mi'raj tidak ada dalil yang sangat jelas di dalam Al-Qur'an. Nanti di Al-Qur'an Allah memi'rajkan hamba yang tidak ada. Cuman hanya ada singgung-singgungan atau sindir-sindiran yang mana ayat tersebut sebagian ulama mengatakan menceritakan tentang Mi'raj yang ada di surat An-Najm, tapi tidak jelas. Makanya kata ulama yang mengingkari Isra murtad, yang mengingkari Isra murtad karena mengingkari apa yang ada, apa yang jelas di dalam Al-Qur'an. Sedangkan yang mengingkari Mi'raj tidak sampai murtad. Kenapa tidak sampai murtad? Karena dalilnya tidak jelas di dalam Al-Qur'an. Hanya sampai ke fasik, tidak sampai murtad. Perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan yang sangat luar biasa, perjalanan menggunakan Nabi Muhammad menghadap Allah dengan ruh wal jasad, bukan hanya dengan ruh. Mana buktinya? Kata ulama gampang, logikanya aja. Ketika Nabi selesai Isra Mi'raj, Nabi kan menceritakan ke orang kafir, orang Mekah. Orang Mekah itu geleng-geleng semua. Bahkan yang tadinya masih bisa mencerna apa yang dibawa oleh Nabi, ketika Nabi menceritakan tentang Isra Mi'raj, dia udah kata dia kalau yang ini Muhammad musyrik, dia musyrik cuma tidak memusuhi Nabi, masih lembut. Nah, cuman pas dapat Nabi cerita Isra Mi'raj, dia katakan kalau yang sebelum ini Muhammad masih bisa lah aku terima. Kalau yang cerita ini mustahilnya. Kenapa? Karena memang perjalanan mereka itu ke Baitul Maqdis. Kami ini ke Baitul Maqdis 40 hari itu perginya, belum balik. Jauh, 40 hari. Sedangkan kamu mengatakan, mengaku semalam ke Baitul Maqdis, habis itu Mi'raj ke langit pun. Subuh udah di sini. Ini kan mereka mengingkari bukti kata ulama apa yang Nabi sampaikan aku dengan jasadnya Isra Mi'raj. Kalau misalkan Nabi mengatakan semalam ruh aku Isra Mi'raj, tidak masalah. Tidak mungkin mereka ingkar. Ya kalau ruh urusan bukan urusan jasad kan ruh. Ruh itu ya kita misalkan tidur. Mimpi itu ruh kita yang keliling. Kita kan ketika tidur ruh itu keluar. Cuman bedanya dengan wafat kalau tidur masih ada nyambungnya ruh dengan jasad itu. Jadi pas sudah bangun balik dia. Kalau meninggal dunia udah terputus ruhnya dari jasad, nanti baliknya di padang mahsyar ketika mau dibangkitkan oleh Allah ditiup trompet oleh malaikat Israfil. Baru ruh tadi balik lagi ke jasad. Kalau dalam keadaan tidur ruh kita juga keliling kemana-mana, ke pasar, kalau pasar paling kemana pengen liburan misalkan ke Eropa, udah di mana di mimpi. Oh, udah ada ingkar. Semalam aku mimpi ke Eropa. Sholat subuhnya di Masjid Arafatuna. Tapi kan kenapa musyrikin Mekah mengingkari cerita Isra Mi'raj? Karena Nabi mengatakan jasadku, aku. Itu dalil yang udah dalil paling dasar dan paling kuat istilahnya. Ingkarnya mereka menunjukkan Isra Mi'raj itu dengan jasad, bukan hanya dengan ruh. Ditambah lagi banyak dalilnya. Tambah lagi kata ulama bi abdihi, kalimat abdun itu menunjukkan ruh wal jasad. Ruh dan jasmani Nabi, bukan hanya ruh Nabi saja. Kalau hanya ruh Nabi, Allah akan gunakan kalimat biruhihi atau biruhi abdihi. Ketika Allah menggunakan kalimat bi abdihi, abad, ya abad itu ruh wal jasad. Maka nunjukkan Nabi Isra Mi'raj dengan jasad bukan hanya dengan ruh. Ya, makanya ketika mereka mengingkari itu dalil bahwasannya beliau Isra Mi'raj dengan jasad. Jadi perjalanan Isra Mi'raj perjalanan jabar khatir. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Kalau kita pelajari, kalau kita baca misalkan 2 atau 3 bab di pembahasan sejarah Nabi Muhammad, 2-3 bab sebelum cerita Isra Mi'raj kita akan yakini ketahui ternyata Isra Mi'raj ini kayak hiburan dari Allah untuk Nabi. Ya, karena lihat sebelum Isra Mi'raj apa yang Nabi alami? Siti Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, wong musyrik makin jadi ganggu Nabi Muhammad. Nabi ke Taif ingin cari pendukung, ingin cari yang melindungi beliau, ingin
mengajak orang dakwah masuk Islam, malah dilempari batu sampai mukanya berdarah. Ini semua terjadi rentet sekaligus sebelum kejadian Isra Mi'raj. Nah, baru setelah itu Allah perjalankan Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahwasannya wahai Muhammad, nih lihat penghuni langit semua kenal kamu, menghormatimu, bahkan ketika beliau di Baitul Maqdis jadi imam, makmumnya semua para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan Isra Mi'raj untuk nabi perjalanan yang sangat mulia. Bahkan ulama mengatakan malam Isra Mi'raj untuk Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar dimuliakan karena turunnya malaikat ke muka bumi, kalau malam Isra Mi'raj mulia karena Nabi yang naik ke atas sana. Tentu tidak bisa dibandingkan kemuliaan Nabi dan kemuliaan para malaikat. Tentu jauh lebih mulia bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di malam Isra Mi'raj Nabi bertemu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala beliau, melihat Allah. Bagaimana caranya? Min ghairi kaifin wal hisadin waftarad, tanpa ada cara. Wallahu a'lam bisawab. Bagaimana cara Nabi melihat Allah? Nabi melihat Allah bukan seperti kita saling melihat. Nabi di sini, Allah di situ, tidak. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh arah, Allah tidak butuh sesuatu. Bagaimana? Dibukakan hijab sehingga Nabi melihat Allah. Zaman wallahu a'lam bishawab, dan bakal bisa otak kita untuk memikirkannya. Insya Allah kaget di surga kita juga merasakan lihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya terjadi pada Nabi di muka bumi. Orang yang masih hidup di dunia melihat Allah dengan mata kepalanya hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa pun tidak sanggup. Ya Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Nabi Musa pun tidak sanggup untuk melihat Allah. Nabi Musa hanya mendengar kalamullah. Tidak sanggup Nabi Musa melihat Allah, jatuh pingsan. Sedangkan Nabi Muhammad bisa melihat Allah dengan mata kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah nazimu tilka Ahmadul Marzuqi man yantami lisadiqil masduqi abiyatuha mayyiz bi'addil jummali tarikhuha li hayyurrid jummali. Beliau tutup, kata beliau, inilah akidah yang aku kumpulkan, ringkasan dari akidah, ringkasan dari akidah yang wajib kita pahami, wajib kita ketahui. Ini yang paling dasar, istilahnya. Makanya namanya kan akidatul awam untuk kita semua ini. Akidah orang awam yang wajib kita ketahui yaitu di kitab ini. Selebih dari kitab ini tidak perlu, tidak wajib kita ketahui. Bahkan ulama tidak menganjurkan semua orang itu atau sembarangan orang untuk mempelajari terlalu dalam pembahasan akidah. Hati-hati, pakai banyak yang sesat. Yang belajar usuluddin itu, sedangkan pondasinya tidak kuat, pondasi ilmu syariatnya, ilmu arabiyahnya, ilmu fikihnya, ilmu ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya. Ini ilmu bukan sembarangan ilmu. Ilmu akidah ini ilmu yang berkaitan dengan Allah. Makanya ulama sepakat tidak semua orang dituntut untuk terlalu dalam mempelajari ilmu akidah. Fardu kifayah. Bagaimana? Maksudnya begini, cukup di satu kota ada beberapa orang yang menguasai ilmu akidah, cukup. Sekiranya bisa membentengi tempat tersebut dari akidah-akidah yang sesat, cukup. Misalkan di Palembang ada beberapa orang yang sekiranya misalkan ada akidah sesat, beberapa orang ini bisa membantah akidah sesat tersebut. Tidak semua orang harus terlalu dalam mempelajari ilmu akidah, tidak boleh. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sampai-sampai beliau mengharamkan membaca beberapa kitab. Salah satunya Ummul Barohid. Ada kitab yang berjudul Ummul Barohid karya Al-Imam As-Sanusi tentang akidah, cuman terlalu dalam.
sama beliau diharamkan untuk orang awam. Kalau untuk yang memang takhususnya bidangnya di situ dan pondasinya udah kuat, silahkan. Tapi untuk orang awam diharapkan sama Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kenapa? Karena takut banyak madaratnya daripada manfaatnya. Ini ilmu akidah. Sesat sedikit, naudzubillah, iman kita yang jadi masalahnya. Salah dikit, naudzubillah min dzalik. Makanya yang perlu kita pelajari ya ini akidatul awam ini, sifat wajib, sifat mustahil untuk Allah, sifat jaiz untuk Allah, sifat wajib, mustahil, jaiz untuk para nabi, siapa nama-nama nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, siapa nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kitab suci dalam Al-Qur'an, selesai. Iman dengan hari akhir, udah itu. Itu akidah yang harus kita ketahui. Iman dengan hari akhir sudah selesai. Wassalam. Cukup sampai di situ akidah yang harus kita pelajari. Terlalu dalam dan dianjurkan. Karena sesat dalam ilmu akidah beda dengan sesat di dalam ilmu-ilmu yang lain. Belajar ilmu fikih, sesat, ya sesat-sesatnya dia maksiat paling. Maksiatnya meninggalkan kewajiban, misalkan maksiatnya terlalu mengentengkan yang diharapkan sama Allah, misalkan. Masih muslim mukmin masih, tapi ilmu akidah sesatnya, ya naudzubillah bisa murtad, bisa keluar dari agama yang dipermasalahkan atau yang jadi pembahasan keimanannya. Makanya tidak dianjurkan terlalu dalam mempelajari ilmu akidah. Cukup akidatul awam ini kata beliau sangat gampang, sangat mudah untuk dicerna. Aku susun dengan susunan yang rapi kata beliau, dan yang menyusun ini beliau nyebutkan mengenalkan dirinya yaitu Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Maki. Beliau dari Mekah dan bermazhab Al-Maliki. Kemudian beliau tutup dengan bersolawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah selesai kita baca ini kitab Idul Fakir, baca kitab ini dari guru yang ada di kota Mekah sampai hatam. Alhamdulillah yang belajar kitab ini bersanad menyambung ke guru-guru di Mekah sampai ke pengarang nazuman ini. Alhamdulillah kurang lebih 4 tahun kita baca kitab ini dan hatam. Nanti kita musyawarahkan habis ini nak lanjut apa. Dimusyawarahkan mau dilanjut apa. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari insyaallah diberkahi oleh Allah, manfaat untuk kita, manfaat untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.